Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang saya cintai, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, ya, sehingga kita bisa kuliah, mengikuti kuliah dengan baik pada saat ini. Oke, pada saat ini saya akan membawakan pelajaran pengantar manajemen. Seperti yang kita ketahui, manajemen itu adalah yang sangat umum yang kita dengar di hampir semua bidang. Tapi mungkin banyak yang tidak menyadari di antara kita itu apa sebenarnya pengertian daripada manajemen. Oke, sebelum saya melanjutkan, ini biodata saya, silakan kalian baca, mungkin pernah kalian baca, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan kalian tanyakan. Apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini? Jadi kita mengharapkan setelah kita belajar topik 1 dalam pengantar manajemen ini, maka kalian akan bisa menjelaskan tentang apa sepertinya kita belajar pengantar manajemen ini. Setelah itu bisa menyebutkan apa definisi daripada manajemen. Setelah itu apa manajemen sebagai ilmu dan seni, dan menguraikan peran dan fungsi daripada manajemen. Dan pada terakhir, ya, kita akan menjelaskan tentang tingkatan dan keterampilan daripada manajemen. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ruang lingkup manajemen. Nah, ini pada pengertian kita sehari-hari kadang-kadang kita akan merancukan pengertian antara manajemen sama administrasi. Apa sih bedanya antara manajemen dan administrasi? Nah, ada yang menyamakannya, ada yang membedakannya, ada yang macam-macam lah. Nah, tapi ya pada saat ini saya bisa menjelaskan bahwa administrasi itu adalah sebenarnya keseluruhan daripada apa yang kita kerjakan. Nah, administrasi itu butuh yang namanya organisasi. Ya, jadi inti daripada administrasi itu adalah di organisasi. Karena kalau tidak ada organisasi, apa yang mau diadministrasikan? Nah, pada organisasi itulah kita membutuhkan yang namanya manajemen. Kalau organisasi tidak termanage dengan baik atau tidak terkelola dengan baik, maka dia akan kocar-kacir. Nah, untuk bisa kita memanajemi satu dengan baik, maka harus ada kepemimpinan di situ. Nah, inti daripada kepemimpinan itu siapa? Ya, manusia. Oke, jadi yang pada dasarnya yang paling membutuhkan manajemen itu adalah manusia. Kalau tidak ada manusia, mungkin tidak ada manajemen. Tapi manajemen tidak hanya dibutuhkan oleh manusia, tapi dibutuhkan oleh semua hal. Manajemen logistik, manajemen barang, manajemen apa saja, ya. Coba kita lihat. Umpamanya sekarang, ya, pada masa kita sedang mendapatkan ujian tentang COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini. Apa yang terjadi? Ternyata banyak orang stres karena dia dikeluarkan dari pekerjaannya. Jangankan dia mencari kerja, yang sudah kerja pun dikeluarkan. Bahkan ada yang sudah kerja disuruh bekerja dari rumah sehingga dia stres. Nah, stres ini harus kita manage, harus kita kelola. Kalau tidak kita kelola, maka dia nanti akan kelebihan. Kalau dia kelebihan, maka tentu akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi kalau dia kurang stresnya, dia tidak akan termotivasi dalam hal apapun. Sudahlah, biarkan sajalah. Sudah, yang penting itu. Itu namanya orang yang tidak ada stres. Stres itu perlu kita punya, tapi dalam level yang bisa kita kendalikan, dalam level yang bisa kita manage. Itu namanya manajemen stres. Demikian juga dalam hal kehidupan sehari-hari. Banyak terjadi perkelahian, banyak terjadi konflik. Maka dibutuhkanlah yang namanya manajemen konflik. Ya, konflik itu perlu juga ada. Kalau tidak ada konflik, ya nanti ya berarti tidak ada dinamika di situ. Tapi perlu juga dikendalikan supaya jangan dia ekses. Ekses itu maksudnya melewati daripada apa yang seharusnya, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, banyak terjadi PHK. Nah, makanya perlu mungkin dibutuhkan namanya manajemen tentang masalah ketenagakerjaan. Pokoknya apapun bidang perlu dilakukan yang namanya manajemen itu. Nah, jadi begitu banyak sekali tempat aplikasi daripada manajemen, penggunaan daripada manajemen ini. Nah, itulah
gunanya kita untuk belajar manajemen ini. Nah, selanjutnya coba kita lihat. Bekerja itu berat ya, dan sulit apabila dilakukan sendiri. Apakah ada yang bisa kita lakukan sendiri? Tentu tidak ada. Bahkan pekerjaan yang paling sederhana pun kita membutuhkan orang lain. Umpamanya apa pekerjaan yang paling sederhana? Pekerjaan hanya senyum saja. Coba kalau senyum tidak ada orang lain, senyum-senyum sendiri. Nah, apa namanya itu? Nah, makanya kita membutuhkan orang lain. Jadi senyum saja pekerjaan yang paling sederhana itu membutuhkan orang lain. Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang lebih berat. Makanya pekerjaan itu sulit, pekerjaan itu berat kalau kita lakukan sendiri. Oleh karena itu diperlukan kita bekerja bersama-sama dengan orang lain, diperlukan organisasi yang baik, diperlukan tanggung jawab yang baik. Nah, sehingga pekerjaan itu ringan kalau kita lakukan dengan dengan orang banyak, dengan ada tujuannya, dengan terkoordinasi dengan baik. Oke. Manajemen itu selalu dibutuhkan dalam setiap kerjasama sekelompok orang, lebih-lebih yang melibatkan orang banyak ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa umpamanya. Ya, di dalam mahasiswa itu ada namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, terus badan organisasi mahasiswa dan sebagainya. Nah, di situ kita sebenarnya berlatih tentang manajemen. Nah, makanya manajemen itu jangan sampai kita sepelekan karena itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, manajemen membantu organisasi untuk menjadi efektif dan efisien. Apa sih efektif itu? Efektif itu yaitu mempunyai pekerjaan yang benar. Efisien mengerjakan sesuatu dengan benar. Nah, jadi apa? Kalau efektif itu tujuannya yang harus benar. Kalau efisien itu untuk mencapai tujuan tersebut harus dikerjakan secara benar. Kalau secara benar itu mungkin sistemnya, bagaimana cara melakukannya, siapa saja melakukannya, itu namanya supaya dia efisien. Supaya apa? Supaya mungkin waktu tidak terlalu banyak terbuang, biaya tidak banyak dibutuhkan. Nah, itu namanya efisien. Oke. Kalau kita baca di textbook textbook mana saja, makanya silahkan kalian miliki saja bukunya tentang manajemen, tentang pengantar manajemen, karangan siapa saja pasti nanti sama pembahasannya. Nah, coba kita lihat dari ini bapaknya manajemen yang namanya George R. Terry. George Terry ini dialah pencetus kalau kita baca tentang Terry ini, dia nanti akan mengungkapkan yang namanya fungsi manajemen itu terdiri dari POAC. P itu planning, O itu organizing, A itu actuating, dan C itu controlling. Pokoknya kalau kalian mendengar istilah POAC dalam manajemen, George Terry lah yang pertama kali yang mengungkapkannya itu. Nah, nanti hampir semua ahli-ahli selain daripada George Terry berkisar di antara situ aja. Nah, tapi mungkin tempatnya saja yang berbeda atau menggunakan istilah yang berbeda. Tapi pada pokoknya itu cuma 4 itu aja. Planning, organizing, actuating, controlling. Oke, coba kita lihat dari Harold Kohns dan Cyril O'Donnell. Nah, dia mengemukakan bahwa manajemen itu adalah usaha untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Nah, jadi menurut beliau ini adalah, jadi kalau namanya manajemen itu adalah suatu profesi, suatu jabatan yang mengendalikan orang, yang memimpin orang. Nah, jadi oranglah yang bekerja, tapi nanti dia mencapai sesuatu itu melalui orang lain. Nah, dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang kegiatannya yang personalia, penggerakan dan sebagainya. Nah, itu adalah fungsi-fungsi daripada manajemen. Nah, manajemen di sini kalau menurut Terry ini dia lebih kepada memimpinnya, mengkoordinirnya, sedangkan untuk kerja langsung di lapangan itu adalah dibutuhkan orang lain. James Toner mengatakan bahwa proses perencanaan mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai pekerjaan yang telah ditetapkan. Ya, jadi sebenarnya sama saja ya.
seperti yang dikemukakan oleh Terry. Nah, terus terakhir dari Mary Parker Pollard mengatakan seni menyelesaikan pekerjaan oleh orang lain. Nah, sebenarnya hampir semua pendapat-pendapat itu tidak ada yang berbeda. Lalu inti daripada manajemen ini sebenarnya yang pertama adalah manajemen sebagai ilmu dan seni. Apa nanti arti ilmu, apa arti seni nanti kita akan bicarakan setelah ini. Manajemen terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengkontrol atau mengawasi. Nah, itu seperti yang dikemukakan oleh George Terry tadi. Terus manajemen mendayagunakan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi di sini itu kalau mau manajemen yang baik itu adalah tetapkan dulu tujuannya. Tapi untuk mencapai tujuan itu bentuk dulu organisasinya. Nah, oleh karena itu saya menyarankan saudara kan untuk membuat kelompok. Nah, kelompok itulah kita sebut dengan organisasi. Nah, nanti organisasi itu ada namanya. Ya, namanya ya, makanya saya suruh kalian itu membuat nama itu kan nama yang mengandung kata-kata positif, nama yang mengandung kata-kata motivasi. Umpamanya namanya itu kelompok dinamika, kelompok sukses, kelompok jaya, kelompok apapun. Jangan sampai nama ini mengandung hal-hal yang kurang menguntungkan. Ya, umpamanya kelompok besok bubar, kelompok rugi melulu dan seterusnya, itu adalah nama-nama yang tidak baik. Karena nama atau merek inilah nanti yang akan bisa bertahan, yang bisa lestari. Sementara kalau produk atau jasa yang dihasilkan itu bisa berganti kapan saja. Oke, manajemen sebagai ilmu dan seni. Ya, di sini kita sudah bicarakan apa sih ilmu itu, apa seni itu. Nah, manajemen sebagai ilmu, ya, the science, manajemen sebagai seni adalah the art. Coba apa sih yang membedakan antara ilmu dengan seni itu? Ciri-ciri daripada manajemen sebagai ilmu: tersusun secara sistematis, dapat dipelajari dan diajarkan menggunakan metode-metode ilmiah, prinsip. Nah, kalau kita ya belajar manajemen itu kan kita belajar ilmunya. Ilmu merencanakan, ilmu mengorganisir, ilmu memimpin, itu kan ilmu semua dan bisa kita pelajari secara sistematis. Ada prinsip-prinsip ilmiahnya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai ilmu dan sangat rasional. Berbeda dengan seni. Seni itu ya lebih kepada bakat sebenarnya. Lebih kepada bawaan lahir. Seni itu ya bisa saja sih kita pelajari, tapi tentu tidak sehebat orang yang mempunyai bakat di bidang itu. Umpamanya sekarang kita memilih pemimpin. Pemimpin kita ini banyak ilmunya, pemimpin kita ini orang pintar, tapi ternyata dia tidak begitu berhasil di dalam pekerjaannya. Kenapa ini kira-kira ini? Ya, ilmu sudah profesor mungkin di bidang manajemen. Apapun dia tahu. Tapi begitu implementasinya di lapangan itu sudah berbeda dengan ilmu yang dia punyai. Tapi ada ilmunya yang ya tidak terlalu banyak ya. Tapi penguasanya di lapangan luar biasa dan sangat berhasil kepemimpinannya. Tapi yang paling ideal itu yang kita inginkan itu ilmunya banyak, seninya juga ada. Ya, karena nanti kalau dia tidak seimbang antara ilmu dan seni, ya ilmunya banyak mungkin lebih banyak berpikirnya, tapi apanya di lapangan tidak. Tapi kalau seninya terlalu banyak, nanti terlalu banyak action di lapangan, tapi tanpa dilandasi dengan ilmu pengetahuan, tanpa dilandasi dengan dasar-dasar berpikir yang rasional. Tentu akan merugikan juga, ya. Nah, inilah tujuan kita untuk mempelajari manajemen ini ya, supaya kita tahu bahwa manajemen itu adalah ilmu dan seni. Oke, sebelum saya lanjutkan kepada pengertian selanjutnya, banyak sekali kita dengar istilah-istilah manajemen ya pada kehidupan kita sehari-hari. Umpamanya, oh ini saya mau mengambil mata kuliah ilmu manajemen, saya mau mengambil fakultas manajemen umpamanya.
Nah, itu artinya manajemen itu sebagai ilmu. Ya, karena manajemen itu dipelajari. Terus, saya kemarin mendapat informasi bahwa manajemen itu mau turun lapangan. Nah, maksudnya manajemen di situ adalah sekumpulan manajer-manajer yang ada di dalam satu perusahaan yang mau turun lapangan. Mungkin terdiri dari manajer produksi, manajer pemasaran, manajer keuangan. Itu bersama-sama mereka turun ke lapangan, itu namanya manajemen. Nah, manajemen itu adalah suatu kelompok. Sama halnya dengan direksi. Kalau kita dengar istilah direksi, ya satu namanya direktur, kalau banyak itu namanya direksi. Satu namanya manajer, manajer keuangan, manajer personalia, manajer produksi dan seterusnya. Semuanya kumpulan manajer, para manajer itu kita sebut dengan manajemen. Ya, jadi jangan nanti disalahkan. Ya, lihat aja konteks dengan kalimat yang ada sebelum atau sesudahnya itu ya. Oke, kita lanjutkan. Fungsi dan peranan manajemen. Apa arti fungsi? Fungsi adalah suatu berhubungan dengan apa yang sebenarnya dikerjakan manajer, seperti merencanakan, mengorganisir, menggerakkan, dan mengawasi. Atau istilah sederhananya ya, fungsi itu adalah apa yang dilakukan. What to do. Ya, umpamanya sekarang saya tanya kalian itu, apa fungsi kamu sebagai mahasiswa? Nah, banyak mahasiswa itu mengatakan bahwa ya fungsi itu adalah kegunaan. Bukan. Fungsi itu adalah apa yang dikerjakan. Apa yang dikerjakan oleh mahasiswa? Ya belajar. Itu adalah fungsi mahasiswa. Belajar baik ilmu, belajar dengan masyarakat ya, sebagai social control apa segala macam, itu adalah fungsi. Jadi apa yang dilakukan oleh seseorang. Nah, fungsi atau apa yang dilakukan oleh manajer itu adalah tentu dari merencanakan, mengorganisir, ya menggerakkan sampai pada mengawasi. Nah, berbeda dengan peranan. Nah, peranan adalah berhubungan dengan bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Nah, tadi sudah dia melakukan pekerjaan. Nah, tapi pekerjaan itu bagaimana melakukannya? Nah, itu yang kita sebut dengan peranan, roles ya. Jadi function and roles ya. Coba kita lihat apa sih peranan manajemen itu, kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini ada 3 peranan ya yang dijalani oleh manajemen. Yang pertama itu namanya interpersonal roles, yang kedua informational roles, dan yang ketiga itu decision roles. Apa sih interpersonal roles? Interpersonal itu figurehead. Figurehead itu adalah suri toladan lah ya, pucuk pimpinan yang harus kita teladani. Apa saja yang dilakukan ya, tentu yang kita teladani itu kalau dia mempunyai sifat-sifat yang positif. Terus leader ya. Jadi peranan manajemen itu sebagai leader. Leader itu adalah pimpinan tertinggi, lead ya. Terus yang ketiga itu adalah liaison. Liaison itu adalah perantara dia dengan masyarakat ya. Nah, ini nanti berhubungan dengan yang peranannya yang kedua, yaitu informational role ya. Dia sebagai monitor, sebagai orang yang melihat, sebagai orang yang mengawasi, sebagai orang yang memperhatikan. Terus disseminator adalah orang yang membagikan informasi ya, diseminasikan. Dan yang ketiga adalah sebagai spokesperson, yaitu sebagai juru bicara. Terus yang ketiga itu sebagai decision role ya, sebagai peranannya sebagai seorang pengambil keputusan. Nah, untuk inilah manajer itu sebenarnya digaji besar itu untuk mengambil keputusan. Nah, mereka itu berfungsi sebagai entrepreneur, mereka berfungsi sebagai banyak sekali fungsi-fungsi mereka itu. Terus selanjutnya, apa sih yang dilakukan oleh seorang manajer? Ya, manajer itu ada 3 tingkatan. Ada top managers, ada middle managers, ada first line managers. Ya. Dan di bawahnya non managerial itu artinya itu pekerja. Pekerja itu tidak termasuk daripada manajer.
Nah, top, middle, first line ini semuanya itu disebut dengan manajemen, ya, sekumpulan manajer. Nah, top manajer itu adalah orang-orang yang paling tinggi, ya, di organisasi tersebut. Kenapa semakin tinggi itu semakin mengerucut dia, orangnya ya semakin sedikit. Bahkan yang paling top itu kan sendiri kan satu. Itu yang paling pucuk itu kita sebut dengan CEO. CEO itu Chief of Executive Officer atau Presiden Direktur. Itu adalah orang yang paling tinggi kedudukannya dalam suatu organisasi. Nah, Presiden Direktur itu nanti dibantu oleh para direktur-direktur. Itu yang termasuk di dalam top manager itu. Nah, di bawah top manager itu ada middle manager. Middle manager itu kalau di pegawai-pegawai pemerintah mungkin kita sebut dengan kepala bagian atau kabak, ya, atau kepala bidang, kabid. Nah, terus first line manager yaitu manajer yang langsung bersentuhan dengan pekerja, umpamanya kepala seksi, kepala subseksi, kepala kasup itu tepatnya di first line manager. Nah, terus yang paling bawah yang langsung berhubungan dan pekerjaan itu kita sebut dengan employees. Nah, apa sih yang dilakukan oleh semua tingkatan-tingkatan ini? Coba kita lihat di gambar ini. Top manajemen, ya, objektif apa sih, ya, objektif atau apa sih tujuan daripada ketiga tingkatan daripada manajer ini? Nah, di sini dikatakan we need to improve the company's performance, ya. Nah, jadi tujuannya yang top manajemen ini bagaimana dia memperbaiki kinerja daripada perusahaan secara keseluruhan. Nah, jadi dia tidak berbicara unit per unit, tidak berbicara bidang per bidang, tapi secara keseluruhan. Bahkan bukan saja masa kini, masa yang akan datang, bahkan masa yang jauh, ya, yang akan datang itu dia sudah pikirkan dari sekarang, ya, karena dia berusaha membuat strategi perusahaan supaya perusahaannya itu bisa unggul di lapangan. Nah, ini akan diterjemahkan oleh tingkatan yang di bawahnya, yaitu yang middle manager sini. Nah, jadi di sini dia mengatakan atau objektif dia atau tujuan dia mengatakan I want to see a significant improvement in this division profit. Nah, di sini dia sudah berbicara per divisi-divisi. Nah, di sini dia dia melakukan pekerjaan untuk divisi apa? Kan di perusahaan itu kan ada personalia, ada pemasaran, ada keuangan, ada apa lagi? Ada produksi, ya, ada sumber macam-macam. Nah, jadi dia di situ dia berbicara tentang divisinya masing-masing. Nah, sementara kalau top ini dia berbicara secara keseluruhan. Nah, jadi itu yang membedakannya. Nah, terus yang first line manager ini atau yang manajer tingkat pertama ini, apa tujuan dia? Increase profit regardless of the mean. Nah, jadi dia di sini berpikir bagaimana caranya menaikkan tingkat laba. Nah, terserah nanti bagaimanapun cara melakukannya itu, karena nanti kan ada dia orang-orang yang di atasnya itu nanti akan menuju lebih jauh. Nah, sementara yang paling bawah ini don't worry about quality, just work fast. Nah, jadi di sini dia hanya bekerja untuk mendapatkan gaji. Dia tidak peduli apa yang ada di atasnya, pokoknya yang penting dia itu bisa bekerja, ya, dengan baik, ya. Sekarang bekerja, besok bekerja. Jadi dia cuma bekerja saja, dia tidak terlalu banyak memikirkan masa depan daripada perusahaan. Nah, yang terakhir adalah apa sih keterampilan yang dibutuhkan oleh ketiga tingkatan ini? Yang kita lihat yang ini adalah, ya, ini top managers, middle managers, dan di sini lower manager. Nah, di sini ada warna-warna di sini, ya, yang apa namanya ini abu-abu, ya. Ini kebiruan yang agak biru ini kita sebut dengan conceptual skill. Conceptual skill itu yaitu keterampilan untuk menyusun konsep. Nah, ini diperlukan yang paling banyak oleh para top manager. Ini coba kita lihat, 60%
daripada waktu dia itu atau daripada keterampilan dia itu dibutuhkan untuk menyusun konsep. Nah, terus selanjutnya itu 30% ya untuk teknis. Teknis itu umpamanya Pertamina, dia tahu tentang bagaimana cara menggali minyak apa segala macam. Itu namanya technical yang berhubungan dengan pekerjaan organisasi tersebut. Nah, tapi cukup 30% saja, jangan banyak-banyak karena dia kan jarang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Nah, yang lebih banyak yang mereka kerjakan juga human skill ya. Dia bagaimana dia berbicara dengan dengan pegawai, dengan pemerintah, dengan apa. Tapi di sini human skill itu semua membutuhkan 10% ya. Baik dia di tingkat atas, di tingkat menengah atau di tingkat bawah. Nah, sementara kalau untuk middle manager ya. Nah, jadi middle manager itu dia 50-50 antara conceptual skill dengan technical skill. Kenapa? Karena supaya dia lebih banyak dia berhubungan dengan para bawahannya yang langsung menggeluti masalah-masalah teknis. Nah, yang paling banyak harus tahu tentang masalah teknis itu adalah yang lower manager. Karena lower manager ini adalah dia langsung berhubungan dengan para pegawai yang ada di bawahnya itu. Seperti apa umpamanya ya? Seperti Pertamina umpamanya. Apa pekerjaan utama daripada Pertamina? Yaitu untuk menemukan mungkin ladang minyak, dan juga yang paling penting adalah distribusi ke agen-agen Pertamina, ke SPBU apa segala macam itu. Nah, tapi kalau yang top manager enggak perlu sampai ke distribusinya, enggak perlu sampai ke penghilangan minyaknya itu. Ini lebih banyak nanti the sales manager, karena mereka itu adalah yang nanti akan berhubungan langsung dengan para pekerja-pekerja itu ya. Jadi saya kira begitu saja untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa tugas kalian ya, seperti yang saya sampaikan jauh-jauh sebelumnya itu, yaitu tugas kalian membuat kelompok terdiri dari minimal 3 orang, maksimal 5 orang. Pilih ketua kelompoknya menurut kelompok saudara itu yang paling berwibawa, yang paling bisa mewakili dalam segala urusan dengan kelompok itu. Dan yang ketiga itu membuat nama kelompok. Nah, jadi nama kelompok itu adalah seperti nama orang. Dia harus baik, dia harus mengandung kata-kata positif, bahkan nama itu adalah doa ya. Jadi jangan bikin nama sembarangan. Setelah itu silakan kalian diskusikan visi misi kelompok, apa kira-kira yang ingin dicapai oleh kelompok tersebut. Terus membuat ide usaha daripada kelompok kira-kira. Nah, ini kan kita kan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, tentu apapun yang kita pelajari di sini berhubungan dengan bisnis. Coba kalian di awal ini buatlah ide usaha apa yang menurut kalian itu yang bisa kalian lakukan, yang bisa kalian organisir, yang bisa kalian kendalikan dan seterusnya. Oke, sampai ketemu mungkin minggu depan, mungkin dengan cara yang sama atau dengan cara yang lainnya. Bahkan saya sangat berharap untuk bisa kita ketemu secara offline. Ya, demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.